Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sukma Nur Ainun, yang akrab disapa Ainun. Saya adalah salah satu leader di Manulife Indonesia dan perwakilan untuk Dewan Syariah Wilayah Sumatera Utara. Dan baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, demi kelancaran acara pada sore hari ini, kita akan mulai berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang untuk beragama Muslim, kita akan bacakan suratul Fatihah, dan yang untuk beragama lain, kita bisa berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat manusia berkah dan kepada tamu undangan serta kepada pembicara-pembicara kita pada sore hari ini yang akan sharing di acara Kongkowit Manusia Berkah. Dan sore hari ini insya Allah saya akan membantu sebagai MC lebih kurang 1,5 jam ke depan. Dan Kongkowit Manusia Berkah ini sendiri sudah tidak terasa sudah sampai di edisi yang ke-13 ya. Dan tema kali ini juga sangat luar biasa ya, sangat menarik, yang tidak jauh karena kita sekarang ini sedang berada di era pandemik. Jadi temanya pada hari ini adalah mengenal lebih jauh badai sitokin dan long COVID. Yang nantinya akan dibahas lebih dalam di sesi talk show, dan sambil menyimak silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, silakan menulis di kolom chat. Bagi penanya terbaik akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing 50.000. Dan tidak hanya itu, pastikan Bapak Ibu mengikuti acara sampai dengan selesai. Karena di akhir acara akan ada sesi penawaran spesial, dan selain itu bagi Bapak Ibu partisipan semuanya berhak mendapatkan e-sertifikat. Nanti untuk linknya akan ada di-share oleh tim panitia di tengah-tengah acara pada kolom chat. Oke? Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Kongkowit Manusia Berkah itu sendiri diadakan rutin 1 bulan sekali oleh komunitas Manusia Berkah. Dan siapa sih komunitas Manusia Berkah itu sendiri? Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Dan untuk memperkenalkannya, saya undang Bapak Ali Widodo selaku Chairman Manusia Berkah. Dipersilakan kepada Bapak Ali Widodo. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Ya, oke, boleh ke video saya aja, nggak usah ininya. Oke, perkenalkan nama saya ada di slide, itu adalah Ali Widodo, itu nama panjang saya, tapi teman-teman biasa menyingkat nama saya ya dengan sebutan Aldo. Aldo ya singkatan dari Ali Widodo. Ya, seperti yang telah diperkenalkan ya, saya di kepengurusan Manusia Berkah ini dipercaya ya untuk sebagai ketuanya atau chairman. Ini tepatnya dijorokin sih, tapi nggak apa-apa, kan dapat pahala ya. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari saya. Sebelum saya kasih tahu apa itu Manusia Berkah, izinkan saya memutarkan sedikit video 2 menit apa itu Manusia Berkah. Boleh operator minta tolong? Terima kasih. Oke, terima kasih. Seperti yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian lihat di video tadi,
Itu adalah profil dari manusia berkah. Manusia itu singkatan dari Manulife Syariah, ya manusia. Kalau berkahnya ya berkah atau barokah. Ya, itu adalah komunitas atau kumpulan lah ya, kumpulan agent-agent yang tergabung di Manulife Indonesia yang concern dan komitmen dalam menjual produk-produk asuransi syariah. Keanggotannya gratis, saking gratisnya jadi gratis saya bilang ya. Siapapun boleh menjadi anggotanya ya. Ini kegiatan lintas agency ya, lintas branch, lintas agama, lintas suku, pokoknya bineka tunggal ika di Manulife. Karena hakikatnya syariah itu untuk semua atau rahmatan lil alamin. Syaratnya gimana kalau mau jadi anggota Manusia Berkah? Simple, satu, ya mesti terdaftar sebagai agen Manulife Indonesia. Ya mesti terdaftar tuh ya. Ya, kemudian harus punya lisensi syariah, lisensi jual. Karena kan mau jual syariah, gimana caranya kalau nggak punya lisensi ya? Yang ketiga, bersedia untuk menjual produk-produk syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas tentunya ya. Yang akan didapatkan apa dari keanggotaan ini? Satu, pengetahuan tentang asuransi syariah itu apa. Misalnya cara jualnya gimana, konsepnya gimana, cara rekrutnya gimana. Kemudian dapat mengikuti semua kegiatan atau training sosial yang berkenaan tentunya dengan syariah. Dan dapat menampung ide atau gagasan serta berkolaborasi dengan teman-teman kantor pusatnya, kantor pusat dengan Manulife Indonesia dalam rangka memajukan bisnis syariah Anda, bisnis asuransi syariah. Ada bisnisnya loh ya. Saya tahu di antara sebagian banyak belum ada yang teman-teman mahasiswa, ada yang baru lulus dan sebagainya ya. Jadi di sini ada bisnisnya ya. Nanti yang tertarik tinggal WA aja. Nanti kita follow up ya. Sedikit mengenai keunggulan syariah selain produknya memang halalan toyiban berdasarkan fatwa MUI ya. Produk ini juga bisa diartikan menolong orang. Kenapa? Karena bila mana ada yang klaim sesama peserta asuransi syariah, maka yang memberikan dana klaim tersebut adalah para peserta itu. Artinya kita menolong orang yang terkena musibah sesama peserta. Nah, bukankah ini mulia dan sangat berkah di hadapan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu, asuransi syariah memungkinkan mengembalikan pengembalian dana yang disebut dengan surplus underwriting bila tidak ada klaim. Ya, jadi balik lagi tuh bisa menambah investasi kita ya, porsi investasi kita. Jadi, mari kita berasuransi syariah karena selain proteksi diri juga beramal tolong menolong ta'awuni apabila ada yang terkena musibah para pesertanya yang membutuhkan ya. Oke, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, dan Bapak Ibu, selamat mengikuti acara yang ke-13 dari Manusia Berkah. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Akhirnya ada orang namanya Taufik WWW. Begitu ditanya, apa singkatannya? Ternyata singkatan dari WWW adalah wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Aldo. Baik Bapak Ibu, salah satu pembicara kita hari ini itu datang dari Fast Medica Center. Dan untuk memperkenalkannya, saya undang Ibu Indah selaku marketing. Dipersilakan pada Ibu Indah Maliana, silakan. Kami persilakan kepada Ibu Indah Meliana. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Sukma. Sama-sama. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ali Widodo selaku Chairman Manusia Berkah. Terima kasih pada Manulife dan terima kasih pada Bapak Ibu semua Manusia Berkah. Luar biasa dengan produknya Manusia Berkah ya. Dan thank you, nanti saya juga akan memperkenalkan diri. Saya dengan Indah dari Marketing Fast Medica Center. Oke, Fast Medica Center kita ada di ITC Mangga 2. Bapak Ibu semua biasanya kenal ITC Mangga 2 belanja ya Bapak Ibu. Nah, kami di sini ada kliniknya. Nah, kliniknya itu bukan hanya klinik pratama atau untuk dokter umum saja, tapi kami juga bisa lakukan untuk dokter spesialis, anak, gigi, terus untuk obgynnya juga ada, lalu untuk internisnya juga ada.
Dan kami layanannya sangat lengkap sekali. Untuk layanan dan lain-lainnya, kami juga sudah mulai melakukan kerjasama untuk BPJS, untuk asuransi komersil, dan layanan-layanan medical check-up, juga home service lainnya. Nah, Bapak Ibu semua, nanti untuk kilas baliknya untuk company profile kita, saya bisa tampilkan melalui Mbak Sukma, mungkin boleh nanti, atau operator, untuk company profile kita. Silahkan, terima kasih. Selamat datang di Fast Medica Center. Kenyamanan Anda menjadi prioritas utama bagi kami. Visi dan misi perusahaan kami menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan terdepan dengan layanan prima dan berkualitas. Dengan cara kerja cepat, tepat, dan akurat. Kami hadir di ITC Mangga 2 dalam pelayanan kesehatan laboratorium, medical check-up, in-house clinic, home services, vaksin, dokter umum, dan dokter spesialis. Kami sangat memperhatikan kenyamanan untuk Anda, karena kami memiliki fasilitas ruangan front office yang nyaman dan bersahabat, ruang tunggu yang nyaman, medical check-up yang memadai, toilet yang bersih. Kontak kami sekarang dan dapatkan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap untuk Anda. Kami hadir di ITC Mangga 2 lantai 7, Food Court Area. Fast Medica Center, caring with excellent service. Terima kasih Mbak Sukma, teman-teman Bapak Ibu manusia berkah semuanya. Jika membutuhkan untuk home service, medical check-up, yang layanan di rumah, Bapak Ibu tetap rumah saja, kami bisa fasilitasi dari Fast Medica Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC Mbak Sukma. Thank you. Terima kasih Mbak Indah, kami ucapkan. Dan kita sudah memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi talk show, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Mia Dwi Jantini, dan berikut adalah profil dari Ibu Mia. Oke, beliau adalah penggiat asuransi syariah, saat ini sebagai Unit Manager Jakarta Raya Union, Manulife Indonesia. Dan beliau itu sudah banyak pengalaman kerjanya ya, dari mulai 2002 sampai dengan 2020 sekarang ini, dan sekarang telah menjabat sebagai Chief of Training and Development Manusia Berkah. Dan ini adalah pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa dari beliau. Mari tidak berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Mia Dwi Jantini. Persilakan kepada Ibu Mia. Terima kasih Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, luar biasa ya antusiasnya. Jadi seperti yang tadi Mbak Ainun sampaikan, sore hari ini ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau kongko, ngobrol santai mengenai beberapa hal yang belakangan ini kayaknya lagi ngehits gitu ya. Jadi kita kalau COVID kan udah tahu ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai badai sitokin dan long COVID, karena dua hal ini nih belakangan sering banget kita dengar, dan mungkin masih banyak dari kita yang belum terlalu paham apa sih long COVID itu, apa sih badai sitokin itu gitu ya. Nah, saya nggak akan ngobrol sendiri pastinya. Saya juga undang ada 3 narasumber kita yang luar biasa. Boleh ditampilkan profilnya? Oke, narasumber kita yang pertama adalah dokter cantik, masih muda, Dr. Ghea Anugrah Adinda. Beliau lulusan dari Universitas Kristen Indonesia, dan saat ini beliau berpraktek di FastMed. Jadi belakangan ini beliau juga banyak banget menangani pasien-pasien COVID. Jadi nanti kita tanya sama beliau untuk lebih detailnya gitu. Selamat sore, Dr. Ghea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, sore Mbak Dok. Mia. Iya, Thank you ya Dok, udah bisa hadir. Oke, nanti kita sambung ya Dok, ngobrol-ngobrol serunya. Saya Baik. mau perkenalkan narasumber kita yang kedua.
Oke, narasumber kita yang kedua, ini satu-satunya narasumber yang paling ganteng, karena semuanya tadi adalah wanita ya. Oke, Mas Irsya Indiwara. Assalamualaikum Mas Irsya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mia, teman-teman Kongko Manusia Berkah semuanya, apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan insya Allah ya. Thank you ya Mas Irsa sudah bisa Sama-sama, hadir sore ya. hari ini. Oke, kalau kita lihat dari pengalaman pendidikan beliau luar biasa ya. Terakhir beliau menekuni untuk mengambil jurusan Magister Penerjemah Lisan, Fakultas Bahasa Sastra Universitas Gunadarma. S1-nya 2 kali ya Mas, luar biasa. Nanti mungkin karena jurusan sastra Inggris, Mas Irsa bisa jelasin dalam bahasa Inggris, Mas. Untuk yang berlangganan ada subtitlenya Mbak Mia gitu. nanti di bawah. Oh ya, nanti ada di bawah ya keluar ya Mas. Ada, pasti keluar sendiri. Oke, sip. Oke, pengalaman beliau dalam bekerja sejak 2010 sampai dengan 2021 saat ini beliau fokus di bidang edukasi, training and development, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sales Head Development Agency Learning and Development di Manulife Indonesia. Nanti kita sambung ya Mas Irsa ngobrol-ngobrolnya. Oke, thank you. Untuk narasumber kita yang ketiga, nggak kalah kerennya, sore Ibu Kadek. Selamat sore Mbak Mia, selamat sore Bapak Ibu semua. Sehat ya Bu? Amin, semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Amin. Thank you Bu Kadek sudah bisa hadir di Kongko Manusia Berkah sore hari ini. Nah, kalau kita lihat, mohon ditampilkan profil beliau. Oke. Ibu Kadek ini adalah Branch Manager Surabaya Sparkling. Jadi domisili beliau bukan di Jakarta nih Bapak Ibu, di Surabaya. Nah kita lihat beliau mengawali karirnya di Manulife Indonesia sebagai agent di bulan Juli 2008. Dan di 2010 beliau mendapatkan promosi menjadi Unit Manager. Dan di 2019 yang lalu, tepatnya di bulan Mei, beliau mendapatkan promosi sebagai Branch Manager. Dan saat ini timnya sudah cukup banyak ya, kurang lebih 39 orang. Nah, 13 tahun nih Bu Kadek berarti mendedikasikan waktunya untuk memberikan servis bagi nasabah Manulife di Surabaya. Nah, nggak cuma itu, kalau Bapak Ibu lihat luar biasa prestasi yang beliau ukir di Manulife juga. Hampir setiap tahun beliau ikut conference dan ada pencapaian lainnya. Luar biasa. Boleh dong Bapak Ibu kita kasih applause virtual untuk 3 narasumber yang luar biasa ini. Oke, kita langsung aja karena sepertinya udah pada nggak sabar karena saya lihat tadi di chat aja udah ada yang nanya nih. Pembicaranya belum kita invite, sudah ada yang nanya, luar biasa. Oke. Dokter Gea, mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh, ya. Dok, kita kan sudah hampir 2 tahun ya dok, menjalani pandemi ini. Nah, dalam kurun waktu ini nih, ya kita taunya biasanya kondisi COVID-nya itu sendiri gitu. Tapi belakangan tuh mulai ramai diperbincangkan mengenai adanya badai sitokin sama long COVID. Nah, saya sendiri kebetulan bulan Juli lalu juga kena COVID dan sampai hari ini banyak efek-efek yang, jadi saya bertanya-tanya apa ini efeknya termasuk long COVID ya. Mungkin banyak orang-orang yang seperti saya nih nanya-nanya long COVID itu apa. Jadi mungkin boleh nggak dok dijelaskan apa sih long COVID itu? Terus penyebabnya tuh apa? Kok bisa terjadi seperti itu dan biasanya gejala-gejala apa yang timbul pada si pasien COVID? Monggo dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Mbak Mia. Nggak cuma Mbak Mia ya, belakangan ini memang banyak banget orang yang bertanya permasalahan long COVID itu apa sih dok? Badai sitokin itu Ya, apa sih dok? Terutama setelah ada selebritas di tanah air yang kena badai sitokin, kemudian dia membahasnya gitu ya. Sebenarnya kita harus awalin dulu pertama mungkin dari long COVID dulu ya. Jadi long COVID sendiri ini sebenarnya kalau kita bilang secara gampangnya sebenarnya seperti gejala sisa. Namun perbedaannya dengan badai sitokin adalah gejala sisa yang dialami pada long COVID ini adalah memang hanya sisa, jadi bukan yang tadinya mungkin waktu kita alamin saat COVID tuh lumayan berat gitu ya, tapi setelah dinyatakan negatif baik antigen maupun PCR ternyata masih ada gejala sisaan sedikit-sedikit. Nah itu kita sebut long COVID. Nah long COVID ini bisa terjadi berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tergantung sama sistem imun setiap orang. Tapi sejauh ini rata-rata diambil perkiraan waktu sekitar 2-6 minggu.
kayak gitu. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan setiap orang kan punya sistem tubuh yang berbeda-beda, daya tahan tubuh yang berbeda-beda, sehingga ada juga orang yang melewati masa lebih dari 6 minggu. Tapi kalau dari penelitian diambil rata-rata sekitar 2 minggu sampai 6 minggu pos pemeriksaan negatif, baik itu antigen maupun PCR. Seperti itu. Terus buat pertanyaan kedua, apa aja sih dok biasanya gejala long COVID ini gitu ya? Sebenarnya balik lagi ke individunya. Tapi kalau kita ambil rata-rata, yang paling sering biasanya yang pertama, ada mudah lelah atau mudah capek. Jadi meskipun udah istirahat, misalnya biasanya kan kalau kita isolasi mandiri tuh kurang lebih sekitar 14 hari, kan nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngelakuin kegiatan berat, paling kegiatan yang bikin happy, kayak gitu-gitu. Tapi badannya masih kerasa capek, kerasa lemas, meskipun negatif, tapi masih ada sisaan nih, banyak banget pasien yang datang buat berobat, dok kok saya masih lemes sih dok, padahal udah sembuh kayak gini. Nah itu gejala-gejala satu, gejala yang paling sering yang dialami pada orang yang menderita long COVID. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya batuk. Batuk itu mungkin tidak sama seperti saat ketika lagi masa-masa infeksiusnya COVID ini ya. Tapi biasanya ada gejala-gejala sisa, misalnya jadi lebih sering terasa gatal tenggorokannya kayak gitu, atau cuman makan sedikit yang berminyak atau dingin langsung terasa gatal. Nah itu biasanya itu. Selain itu ada juga dari beberapa yang sebelumnya mengalami COVID, biasanya masih ada sisaan hilang penciuman atau mungkin tidak kembali seperti awal. Misalnya dulu nyium masakan dari jauh aja bisa langsung kecium gitu, tapi kalau sekarang kayaknya harus butuh bumbu-bumbu yang kuat baru kecium kayak gitu. Masih banyak lagi, tapi biasanya sih yang paling sering itu, dan biasanya nanti ada nyeri otot atau nyeri kepala, sisanya paling sering itu. Kayak gitu. Aduh, ini saya bisa numpang konsultasi nih berarti dok. Boleh. Boleh. Mungkin ada peserta di sini yang sama kayak Mbak Mia gitu pertanyaannya kan. Jadi tadi yang sebenarnya dokter Gia sampaikan tuh ada semuanya di saya dok. Ada semuanya. Jadi begitu saya tuh batuk sampai 6 minggu gitu. Jadi saya kemarin juga sempat berpikir ini kenapa gitu ya. Terus ya begitu ke dokter paru-paru dibilangin long COVID. Oh ini toh yang namanya long COVID. Jadi baru ngerti ya setelah merasakan gitu. Jadi sebenarnya itu sisa dari virus COVID itu sendiri ya dok? Sisa dari efek penyerangan virusnya, kita bisa bilang kayak gitu. Oh oke. Itu sebenarnya virus itu mungkin udah tinggal bangkainya aja gitu di dalam tubuh kita, tapi dari hasil penyerangannya dia itu kan virus COVID sekarang nih banyak banget mutasinya, jadi kita nggak bisa mastiin kita kena yang mana nih virusnya, yang awal kah, yang udah kayak di India kah, atau yang mana gitu kan. Nah biasanya sisaan dari hasil dia menginfeksi kita itu ya gejala-gejala sisanya itu kayak gitu. Berarti kalau orang yang punya komorbid berarti bisa lebih panjang ya dok? Betul. Kena long COVID-nya ya? Iya betul, karena setelah kita dinyatakan negatif, maka kita akan tubuh kita akan berusaha memulihkan keadaan seoptimal mungkin seperti sebelum kena COVID. Tapi biasanya bagi orang-orang yang sudah memiliki komorbid, biasanya itu bisa prosesnya menjadi lebih lama atau mungkin malah tidak bisa kembali seperti sebelumnya, karena kan organnya mungkin ada yang sudah rusak, baik itu mungkin paru-paru atau organ yang lain. Maka biasanya orang-orang dengan komorbid itu kalaupun kembali mungkin dia akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki komorbid kayak gitu. Oh, pantesan kemarin dokter saya bilang, Ibu sabar ya Bu. Kayak butuh waktu lama. Iya, betul. Karena, butuh sabar. Yang penting sabar gitu. Iya, 6 minggu gitu kan batuk-batuk. Aduh, berasa banget ya anaknya. Aduh, ini saya jadi curcol nih. Oke, kita lanjut. kita lanjut dok ke pertanyaan berikut. Tadi kita udah bahas mengenai long COVID. Nah, kalau badai sitokin apa dok? Karena kayaknya kalau kita dengar badai sitokin itu kayak ngeri banget gitu. Kayaknya itu antara resiko matinya tuh lebih besar, benar nggak ya dok? Meninggal itu kayaknya lebih besar. Padahal tahun lalu kita kan juga sudah ada pandemi, tapi tahun lalu mungkin karena belum banyak kasusnya juga mungkin ya. Jadi tahun lalu kita malah hampir sedikit sekali mendengar mengenai badai sitokin. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan badai sitokin? Penyebabnya apa dan gimana sih kita bisa tahu gejalanya kalau kita kena badai sitokin itu, dok? Oke. Yang perlu harus dipahamin terlebih dahulu adalah perbedaan dari long COVID dan badai sitokin sendiri.
Anggapannya gini, kalau badai sitokin itu badai, long COVID itu angin. Jadi kalau cuma long COVID ya udah sisa-sisaan anginnya aja kayak gitu. Jadi sisa-sisaan gejala sisa. Tapi badai sitokin tuh di saat kita sudah terkena awalnya, kemudian sudah ada fase sembuh biasanya, tapi ternyata itu bukan sembuh, tapi sebenarnya si sitokin ini yang terlalu diproduksi berlebihan, dia menyerang organ kita sendiri atau membuat peradangan diri kita sendiri. Nah, memang menurut penelitian badai sitokin ini lebih banyak terjadi setelah mutasi virus yang baru. Gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan sebenarnya di awal mungkin sudah ada, tapi belum sebanyak itu. Namun setelah adanya replikasi dari virus-virus baru yang banyak banget, mau ada yang gamma, ada yang delta, dan sebagainya, maka badai sitokin ini lebih banyak lagi menyerangnya. Jadi semakin banyak, makanya itu semakin diteliti gimana sih, ini badai sitokin harus kita hindari nih, kayak gini, kayak gitu. Karena basicnya sendiri sebenarnya badai sitokin itu protein di tubuh kita yang bisa kenalin atau membantu sistem imun kita tuh untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk. Namun kalau virus yang masuk atau bakteri yang masuk ini jumlahnya sangat banyak, maka dia bisa menyerang kita sendiri, menyerang organ kita sendiri. Nah, setelah organ kita itu bisa keserang, maka akan terjadi kerusakan di organ kita. Makanya itu biasanya dia berturut-turut. Pertama mungkin biasanya yang paling sering awal tuh kerusakan organ paru-paru. Tapi nggak menutup kemungkinan setelah dari paru-paru dia bisa menyerang ke jantung atau ke bagian yang lain. Biasanya paling umum pertama paru-paru, kemudian ke jantung, kemudian ke ginjal, dan biasanya baru ke organ-organ lain kayak gitu. Makanya pada orang-orang yang mengalami badai sitokin biasanya perlu perawatan intensif di ICU biasanya. Karena harus dipantau sedemikian rupa, baik dari saturasi oksigen ataupun ritme dari kerja jantung, semuanya harus dipantau kayak gitu. Jadi tadi kan dokter sampaikan nih, biasanya orang tuh kondisinya kayak sembuh dulu ya dok. Kalau saya baca juga di beberapa sumber-sumber yang bisa dipercaya, badai sitokin itu terjadi, misalnya orang tuh udah di atas 7 hari, malah bisa mendekati 14 hari. Jadi di mana mungkin kemungkinan badan itu sebenarnya udah mau sembuh gitu ya, udah mau pulih gitu. Nah, kita bisa tahu nggak dok gejalanya? Katakanlah sejak tadi kita jalanin hari ke-7 gitu ya, kita tahu nih udah ada gejala-gejala ini mengarah ke sitokin kah atau gimana, itu kita gimana dok melihatnya? Sejauh ini setiap orang punya respon yang beda-beda terhadap ciri-ciri menuju ke badai sitokin. Tapi biasanya yang paling sering adalah terjadi perburukan yang tiba-tiba. Jadi badai sitokin ini badai tiba-tiba muncul tapi dia langsung menggelegar kayak gitu. Nah, biasanya yang harus dihati-hatiin selain orang yang punya komorbid adalah ketika anggapan gini, misalnya kita sudah 7 hari pengobatan, ternyata sudah enak gitu ya kan, kita tinggal nunggu, wah ini masa pemulihan lah gitu. Tapi di masa pemulihan tiba-tiba kita punya gejala yang lebih berat lagi, itu yang harus diwaspadai. Karena balik lagi ke definisi atau pemahaman long COVID, mau bagaimanapun masih ada gejalanya, tapi dia nggak akan pernah lebih buruk dari saat kita mendapat COVID. Gitu. Tapi kalau badai sitokin, kita mengalami keadaan yang mungkin bisa saja sedikit lebih buruk dari saat kita menderita sakit COVID. Kayak gitu, itu yang harus diwaspadain. Tidak semua yang seperti itu memang langsung menuju ke badai sitokin ya, tapi salah satu cara menurut penelitian yang sampai sekarang itu adalah seperti itu. Ketika kita sudah mengalami keadaan atau gejala yang lebih buruk dibandingkan saat awal-awal kita terkena virusnya, itu yang harus diwaspadai kayak gitu. Oke dok, menarik dok, menarik. Oke, nanti karena ini menarik banget, kita beralih dulu ya dok, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Saya mau bertanya nih ke Mas Irsya. Halo Mas Irsya. Ya, Mbak Mia, loud and clear. Mas Irsya, tadi kan Dokter Gia sudah menjelaskan tuh ya, ada kondisi si long COVID sama badai sitokin. Betul. Nah, di dalam produk Menolab sendiri nih Mas, apakah mengcover kondisi ini? Kalau kita tahu produk Menolab itu kan mengcover COVID, ya kan? Betul. COVID. Tapi kalau si paskanya, si long COVID sama si badai sitokinnya, ini gimana Mas? Oke, ini mungkin pertanyaan 1 miliar rupiah ya Mbak Mia ya. Jadi kita tahu kalau untuk inpatient sudah kebanyakan produk pasti cover. Nah, cuman sebelum jawab, saya boleh minta tolong mungkin di Mbak Ainun ya, untuk beliau kasih lihat ke kita semua, ini khususnya buat Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini tadi seperti Mbak Mia mention produk Manulife dan Manulife sendiri, boleh tolong di share Mbak Ainun tadi kalau nggak salah yang pegang untuk total claim.
Oke, jadi ongoing sambil saya coba mengcater tadi pertanyaan Mbak Mia, Bapak Ibu, teman-teman, this is the fact, this is the real. Bahwa kita tahu pandemi ini sudah berjalan, tadi Mbak Mia beliau sudah mention sudah hampir 2 tahun, semua klaim jatuh, klaim masuk dan segala macam. Cuman as per bulan Agustus ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari Manulife sudah fix ya, fix dalam artian memang ini kita no can bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya kita nggak macam-macam, kita bayarkan sejumlah hampir dari 365 miliar rupiah, teman-teman. Dan ini proven di audit dan di mana 12% diantaranya alias sekitar 44 miliar itu dikontribusikan oleh produk syariah nih yang tadi mungkin Mbak Mia mau tanya. Nah, mungkin sambil ini kita take down dulu, cuman itu satu gambaran besar ya Bapak Ibu, teman-teman. 365 miliar dibayarkan fix. Nah, terus pertanyaannya pasca gimana itu? Nah, ini nggak perlu jauh-jauh ya kalau kita bicara kompetitor ya. Saya bicara orang yang tiap hari ketemu dengan saya, yaitu istri saya sendiri. Kebetulan beliau ada di kompetitor Manulife juga yang gedungnya ada di sebelah Sampurna. Ada satu kondisi kita tahu namanya KIPI ya, Mbak Mia dan teman-teman ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, biasa seperti itu. Di mana di tempat lain ya, di tempat istri saya sendiri di state bahwa hanya mengcover outpatient ya, alias rawat jalannya saja dan itu santunan fix lump sum sejumlah sekian. Di sini ya Bapak Ibu teman-teman, ini kita memberikan fasilitas untuk rawat inap walaupun memang hanya 10 hari ya. Jadi itu satu, ketika terjadi hal-hal yang mungkin biasanya orang vaksin ya pasti tetap harus mengikuti prosedur klaim yang berlaku, ada SKD, surat keterangan dokter, tapi itu kita berikan santunan dan bahkan untuk produk-produk tertentu kita cover secara as charge alias sesuai tagihan full rawat inapnya untuk kejadian ini. Ini kalau boleh tambahan sedikit nih Mbak Mia, mungkin ini juga salah satu di luar dari salah satu manfaat yang mungkin Manulife tawarkan dan luar biasa juga, yaitu manfaat untuk perlindungan atau pengcoveran isolasi mandiri atau isomannya. Ya, jadi kita tahu bahkan di beberapa tempat, jangankan untuk isoman sendiri, bahkan untuk new business atau pengajuan polis baru, ini semua sedang di waive, sedang ada periode waiting period terkait dengan apakah orang ini survivor, apakah orang ini punya, kalaupun survivor PCR berapa lama baru boleh mengajukan. Nah di kita ini pun juga ada. Jadi kita berikan juga santunan secara reimbursement, lump sum, dan dengan kondisi ini boleh dipilih apakah mau lakukan isomannya ini di rumah ataupun di rumah sakit. Itu mungkin Mbak Mia, sedikit banyak. Oke. Jadi sebenarnya dari produk Manulife ini sendiri yang syariah itu sudah bisa mengakomodir ya, Mas Irsa ya, kebutuhan saat ini. Sangat bisa mengakomodir, Mbak Mia. Dan terus terang, kalau boleh tambahkan lagi, dengan produk syariah, produk kesehatan syariah yang kita miliki ini, yang tidak perlu dikhawatirkan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah kepastian premi jangka panjang. Jadi di beberapa produk kesehatan khususnya, mungkin kadang-kadang kita suka melihat salah satu gimmick yang diberikan premi murah gitu ya, karena berdiri sendiri ceritanya gitu ya, artinya boleh dibilang premi hangus. Cuman yang terjadi, beberapa teman-teman di lapangan cerita ke saya, begitu masuk ke level usia tertentu, biasanya 49 ke 50, dar, itu terjadi perubahan drastis signifikan. Dengan produk sangat naik luar biasa signifikan, Mbak Mia dan teman-teman. Untung kita umurnya masih 30 ya, Mas. Jadi masih murah. Betul. 30, 20 tahun lalu. Nggak saat ini. Tapi betul Mbak Mia. Jadi kembali lagi ya, kalau ngomongin soal tadi syariah sendiri ya, ini dia teman-teman ya, mungkin kelihatan, tapi saya nggak boleh tunjukin karena itu non-disclosure policy. Produk ini sendiri hanya dengan katakanlah 1 juta rupiah plus sedikit ya untuk range usia. Nah ini kalau tadi Mbak Mia mention usia sih, saya sebut aja lah 35 menjelang 40 lah gitu ya. Ketahuan jadi berapa? Saya masih lebih muda sih, Mas, lebih muda. Oh gitu. Ya, dengan range usia seperti itu Bapak Ibu teman-teman, 1 juta rupiah ya. Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapat pengcoveran atau pertanggungan kesehatan dan manfaat rumah sakit yang tadi sudah Mbak Mia tanyakan dan tadi sudah kami jelaskan. Pun juga untuk uang pertanggungan santunan yang jumlahnya 1 miliar rupiah ke atas. Jadi sangat luar biasa. Dan kalau tadi mungkin ada yang menyebutkan terkait dengan
biaya yang harus dikeluarkan atau kita sebut sebagai kontribusi. Terus terang ini one of the best thing ya maksudnya untuk produk syariah dari Manulife ini. Oke. Gitu sih. Jadi sebenarnya terjangkau ya Mas. Jadi kalau orang-orang banyak sekali berpikir mungkin aduh premi asuransi pasti mahal gitu. Ternyata enggak juga ya. Tadi dengan kurang lebih Mas Irsa sampaikan kurang lebih 1 juta sudah dapat proteksi uang pertanggungan 1 miliar plus ada pengcoveran rawat inapnya. Wah, Betul. sebenarnya sih cukup terjangkau ya. Iya betul, dan apalagi kalau misalnya kita Mbak Mia pun juga sama-sama pasti tahu ya Mbak Mia dan semua yang ada di sini tahu itu pun dengan usia yang relatif mungkin jauh lebih muda ya maksudnya untuk teman-teman yang lain pastinya biaya yang dikeluarkan, kontribusi yang dikeluarkan akan jauh lebih terjangkau. Betul. Sip. Oke Mas. Nanti kita lanjut lagi ya Mas ngobrolnya. Saya mau tanyain dulu nih ada yang udah penasaran mungkin ke Ibu Kadek. Halo Ibu. Ya Mbak Mia. Ya, Ibu. Tadi juga ada yang penasaran nih. Ibu kan saat ini seorang branch manager ya, timnya juga cukup banyak Bu. Nah, kalau kita lihat masa kerja Ibu juga cukup banyak, cukup lama 13 tahun di Manulife Indonesia. Nah, sebenarnya hal menarik apa sih yang membuat Ibu tertarik bergabung pada saat di 2008 itu menjadi tenaga pemasar asuransi, Bu? Boleh Bu disampaikan, Bu Kadek? Iya, gini Mbak Mia. Menjadi tenaga pemasar asuransi itu memasarkan produk asuransi itu tidak sama dengan memasarkan produk nyata gitu loh Mbak Mia. Asuransi kan nggak tampak tuh, sedangkan produk yang dijual nyata seperti misalnya multi level marketing, properti, tampak tuh bangunannya, betul. lain. Nah, di sini saya nggak tampak sama sekali produknya apa, barangnya nggak ada. Gimana saya memasarkannya? Saya harus mengedukasi dahulu calon klien, apalagi klien yang belum open mind terhadap asuransi. Jadi Butuh saya waktu, harus ya, Bu? betul. Jadi saya harus menggali kebutuhannya gitu. Supaya apa? Suatu saat dia membeli produk asuransi, klien tersebut sesuai dengan produk yang dia butuhkan, maka dijamin klien tersebut akan setia terhadap polisnya. Karena dia merasa gitu. Terus satu lagi yang bisnis ini memasarkan produk asuransi itu adalah bisnis kepercayaan dan jangka panjang. Dan sistemnya tidak putus. Kenapa seperti itu? Karena di luar tuh banyak sekali agen asuransi ya, Mbak Mia. Tapi kalau klien tuh tidak trust dengan agen asuransinya, dia tidak akan mungkin membeli produk asuransi tersebut di perusahaan yang lain. Dia pasti akan mencari kita orang yang dia percaya. Dan satu lagi, polis dari klien sudah merasa sudah punya satu polis. Apakah merasa cukup? Belum. Dan polis itu harus direview paling enggak ya 3-5 tahun sekali. Reviewlah polisnya. Kenapa? Apakah polis yang Bapak Ibu milik itu masih relevan sesuai dengan kondisi saat ini? Tapi jika tidak, maka segera di-upgrade mumpung masih bisa. Jadi seorang klien belum tentu polisnya hanya satu. Bisa lebih dari satu. Kenapa? Karena tiap orang pasti akan melewati masa fase kehidupan yang berbeda-beda kan. Nah, tiap fase kehidupan itu kebutuhannya pun berbeda-beda. Gitu. Makanya saya bilang ini bisnis jangka panjang dan sistemnya tidak putus. Gitu, Pak. Gitu, Mbak Mia. Ya. Berarti sebenarnya menjadi seorang tenaga pemasar asuransi atau biasa kita kenal agent asuransi itu sebenarnya nggak mudah ya Bu ya, karena kan kita melakukan sosialisasi ke nasabah mengenai pentingnya asuransi. Tadi kayak Bu Kadek mengedukasi bahwa satu polis aja sebenarnya nggak cukup loh gitu ya, karena kan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dulu mungkin belinya baru 10 tahun yang lalu gitu ya, bisa ya Bu ya, belum tentu 10 tahun yang lalu sekarang nggak cukup gitu. Nah jadi ada apa ya Bu ya? Maksud saya ada pengalaman khusus nggak Bu pada saat mengedukasi nasabah itu ada yang unik nggak sih Bu? Banyak sekali Mbak Mia. Kita kan ketemu klien kan berbeda-beda ya Mbak Mia ya. Betul. Ada yang sudah, kalau misal ketemu klien yang sudah open mind banget dengan asuransi gampang kita langsung aja to the point gitu kan. Tapi begitu orangnya nggak sadar, apalagi tolakannya banyak sekali. Jadi kita harus bisa menguasai tentang handling objection.
Ya, ya. Seandainya kondisi klien seperti ini, pertanyaan seperti ini, kita harus jawab seperti apa, gitu Mbak Maya. Ya. Jadi sebenarnya profesi agen asuransi unik ya Bu ya. Jadi orang terkadang enggan gitu ya berhubungan dengan agen asuransi, tapi boleh dibilang sejak pandemi ada di Indonesia tahun lalu, orang itu nomor satu kalau sakit yang ditelepon langsung agen asuransi ya Bu. Benar ya Bu? Sampai tengah malam ditelepon. Kita yang akan dicari lebih dahulu. Betul, dan kita yang membantu mereka untuk mencarikan rumah sakit ya Bu kemarin ya. Nah, di saat klien terbayar, terbantu, aduh sukacitanya luar biasa, Mbak Maya. Ya, itu kepuasan tersendiri karena kita bisa menolong ya, bisa menolong Ya, nasabah. betul sekali. Luar biasa, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutin lagi, Bu Kadek ngobrol. Saya masih ada pertanyaan untuk Dokter Gea. Dok, kita lanjutin lagi nih Dok tadi seru-seruannya. Tadi kita udah sedikit bahas mengenai long COVID, badai sitokin gitu. Nah, sekarang kan lagi banyak nih Dok vaksin dengan berbagai merek ya muncul. Nah sebenarnya dengan kita melakukan vaksinasi bisa nggak sih Dok meminimalisasi kondisi long COVID dan badai sitokin Dok? Oke, ini kemarin banyak juga pertanyaan, terutama waktu saya mengikuti memang program dari vaksin, vaksin dari Fasmedica juga. Jadi bertanya kayak, dok, emang tuh kalau divaksin emang benar-benar nggak bisa kena COVID ya? Atau dok, kalau misalnya sudah divaksin nggak bakal ada komplikasi-komplikasi COVID ya gitu biasanya pertanyaan yang paling sering ditanya. Yang pertama adalah saya harus kasih pemahaman dulu tentang yang namanya memang vaksinasi. Jadi yang harus diperbaiki dari beberapa pola pikir masyarakat ini adalah kalau udah vaksin gitu nggak bakal kena corona. Bukan itu, tapi maksudnya begini. Jadi setiap vaksinasi itu biasanya dia memiliki berbagai komponen isi dalam vaksinnya, macam-macam ya. Yang paling mudah dipahami adalah ada virus yang dikasih ke tubuh kita, tapi dengan jumlah yang dapat ditoleransi sama tubuh kita. Gunanya virus itu dimasukin ke tubuh kita tuh apa sih dok gitu. Jadi tubuh kita ini punya tentara atau antibodi, biasanya suka orang-orang gampang taunya atau banyak orang tahu antibodi. Jadi si virus ini dimasukin ke dalam tubuh kita, gunanya apa? Supaya tentara kita tahu nih, nanti kalau ada virus ini kita harus ngebasmi dia, kata tentara dalam badan kita, umpamaannya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya udah ada virus yang dikenalin sama tubuh kita, tentara kita udah bisa tahu nih kalau seandainya nanti virus itu bakal nyerang tubuh kita lagi, mungkin dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi yang penting si tentara kita kan udah tahu nih. Jadi kalaupun nanti virus itu berhasil masuk ke dalam tubuh kita, gejala atau gejala yang biasa kita alami itu tidak seberat orang yang sudah divaksin. Sama kayak dulu mungkin kita divaksin cacar gitu, tapi kita tetap kena cacar kan. Tapi zaman dulu cacar itu bisa mematikan. Kalau sekarang kita kena cacar, minum obat, ya udah habis itu hilang. Sama kayak gitu kurang lebih konsepnya. Nah, gitu. Itu menjawab sekian banyaknya peserta yang menulis di chat, karena rata-rata mereka menanyakan mengenai kondisi vaksin. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih dok. Kita sekarang mulai ada diperkenalkan mengenai booster. Benar ya dok ya? Betul. Ada booster. Nah, sebenarnya apa namanya? Ada efek apa yang diharapkan dari seseorang itu harus menjalani booster sih dok? Apakah memang lebih kalau dapat booster berarti vaksin ketiga, apakah dia bisa lebih toleran lagi kalau dia kena COVID? Karena kalau saya dengar kena COVID itu bisa berkali-kali ya, maksudnya lebih dari sekali gitu. Kalau dulu kan kita berpikirnya kena COVID sekali udah gitu. Nah ternyata ada teman saya itu kena 2 kali dok, gitu. Jadi berarti dan dia sudah vaksin gitu ya. Nah dengan adanya booster ini, apa sih dok yang diharapkan sebenarnya? Oke, sebenarnya booster ini sama juga kayak berusaha buat meningkatkan dari jumlah tentara dalam tubuh kita. Gitu ya, anggapannya gini, kalau misalnya kita yang belum pernah kena COVID, maka tadinya tentaranya ada 50, tapi setelah di booster ada tambahan, mungkin jadi 75. Kayak gitu, sehingga nanti kalau ada 75 virus yang nyerang kita, bisa dilawan nih sama 75 tentara gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, anggapannya misalnya kayak gini, kita sudah booster punya 75 tentara, namun yang virus datang ke kita tuh ada 100, 75 tentara ini maka tidak akan bisa membunuh 25-nya kan, tapi kan setidaknya itu hanya 25 gitu. Jadi ya paling kita gejalanya batuk aja, atau mungkin demam aja, atau cuman hilang penciuman aja. Gitu. Kalau pertanyaannya butuh nggak sih dok kita ini booster sebenarnya? Ya itu gitu. benar-benar dok.
Ya, sebenarnya sampai sekarang ini karena replika virusnya ini masih terus berjalan, penelitian juga masih banyak di banyak negara gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya wajib nggak sih dok booster, saya belum bisa bilang itu wajib. Ya, karena replikanya terus terjadi. Tapi sejauh ini dengan 2 kali vaksin ini, si replika-replika ini bisa kok dilawan gitu. Tapi kita nggak akan tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Andai kata misalnya ada replika virus barukah atau ada jenis barukah kayak gitu. Mungkin kalau seandainya ke depannya ada yang seperti itu, pasti ada keputusan untuk dilakukan booster, dan itu nggak cuma di Indonesia aja, pasti bisa di seluruh dunia kayak gitu. Jadi kalau untuk kepastian sampai sekarang memang belum ada. Tapi kenapa alasannya belum ada? Karena kita belum tahu virus itu akan segini aja atau akan bereplikasi lagi ke depannya kayak gitu. Tapi sejauh ini Indonesia kebanyakan hanya 2 kali ya, kecuali tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Karena wajar mereka yang paling mungkin cepat terpapar gitu ya, resikonya lebih besar. Iya, kayak gitu. Nah, tapi sejauh ini dengan vaksin yang 2 kali, kita bisa lihat bersama bahwa nilai positifnya itu sekarang sudah turun banget gitu maksudnya. Jadi mungkin sampai saat ini, kalaupun ada mungkin masih rencana karena masih dilihat lagi ke depannya seperti apa kayak gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tolong dilengkapi dengan nomor handphone. Jadi nanti saya akan pilih 4 penanya, nanti akan dapat apa tadi Mbak? Mbak Ainun, halo? Ya, voucher 50.000. Oh, voucher 50.000. Baiklah, saya pilih ya. Ini ada pertanyaan dari Susi Yuliana. Nanti mohon diketik di chat nomor handphonenya. Dok, saya mau tanya, sepupu saya sudah sembuh dari COVID, terus yang dia rasakan sekarang tuh lola, lambat connect-nya dan nggak cepet connect pikirannya. Mungkin maksudnya agak lambat gitu ya. Itu gimana cara penyembuhannya dok? Emang benar ya dok, ada efek ke situ juga? Efek dari COVID ini sebenarnya banyak. Tapi tadi yang saya jelaskan tuh memang yang secara umum aja atau secara penelitian tuh paling banyak gitu. Tapi selain itu banyak efek lain. Salah satunya itu ke sistem syaraf. Nah, dari sistem syaraf nih bisa apa aja tergantung lagi orangnya gitu. Jadi termasuk lola nih bisa salah satunya, tapi memang jarang orang yang ngalamin ini. Tapi bukan berarti nggak ada ya, menurut penelitian pun ini dimasukkan ke dalam sistem syaraf gitu. Kayak misalnya kalau yang lemah-lemah itu berarti dihubunginnya sama otot gitu ya, muskuloskeletal kalau di kita bilangnya. Atau mungkin kalau misalnya di ginjal, misalnya dia jadi ada kerusakan ginjal misalnya kayak gitu. Bisa nanti tekanan darahnya selalu rendah kayak gitu. Dan salah satunya ini, ditambah lagi usianya sudah 51 tahun ya kalau saya lihat di kolom pertanyaannya. Usia sepupu saya ya gitu, 51 tahun. Iya. Meskipun saya nggak tahu mungkin ini memiliki komorbid atau enggak, karena biasanya kasus ini kayak case gitu, kita mau kupas kita harus tahu detailnya, apakah pasien ini memiliki komorbid kah atau riwayat sakit apa sebelumnya kah gitu ya, dari dia lahir sampai sekarang. Nah biasanya apalagi dengan usia lansia bisa kita golongkan ini umur segini, bisa kemungkinan besar memang terjadi kayak gini, bisa bukan lola sih, mungkin kayak lebih lambat kognitifnya kayak gitu. Mungkin gitu, bisa juga cepat lupa, kemungkinan juga cepat lupa kayak gitu. Apalagi kalau umur-umur segini kan ada penyakit syaraf, beberapa penyakit syaraf yang berhubungan sama ingatan ya gitu. Jadi bisa juga mungkin saat sakit itu virusnya ini kebetulan pada pasien itu menyerangnya tuh ke persyarafan di kepala kayak gitu. Waduh, saya sih umurnya belum segitu dok, tapi saya suka lupa sekarang. Kayak sekarang saya semoga enggak ya, semoga cuma memang kebetulan aja lupa gitu. Ya. Jadi ini lagi kan curcol lagi. Jadi saya kalau hari ini mau ngapain dok, saya harus tulis dulu things to do saya dok. Kalau enggak saya terus amnesia. Terus saya gini, ini gara-gara COVID itu. Sekarang kalau ada efek apapun saya salahkan si COVID itu dok. Oke, kita lanjut ke Mas Irsya. Oke. Mas Irsya, tadi kan kita udah tahu kalau Menlife ya bisa mengakomodir ya kebutuhan itu. Nah, selain mengenai kondisi COVID itu sendiri, sebenarnya apa sih keunggulan dari produk Vision Syariah gitu di Menlife Indonesia? Terus biasanya solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk para nasabah selain yang
kasus COVID ini pastinya. Oke, jadi kalau tadi teman-teman, Bapak Ibu ya semua yang terundang di sini ya Mbak Mia sudah dengar ya tadi kita ngobrol singkat, cuman padat bener kayaknya tuh mudah-mudahan daging semua ya isinya. Yang intinya untuk COVID sendiri pasca dan during COVID-nya sendiri ini sudah benar-benar bisa diakomodir dengan sangat cukup baik dengan produk ini. Nggak ada yang mau ngebuka, si kakak Bentar, mau ngebuka. iya, bentar. Itu ada yang mau ngebuka, dibukain dulu. Iya. Oke, siap. Iya. Nah, iya. Jadi saya lanjut lagi ya, Mbak Mia. Intinya buat COVID, during COVID dan pasca COVID, ini oke banget. Saya, kalau tadi Mbak Mia, teman-teman, beliau bilang Juli ya. Kalau saya itu berarti 1 bulan sebelumnya Juni sudah jadi alumni. Dan ini merasakan banget gimana dengan fasilitas ini sendiri. Kebetulan memang benar, saya ambil produk ini memang basis syariah. Ini seperti yang tadi sudah saya mention, saya kebetulan pilih isoman dan itu di cover Bapak Ibu teman-teman, termasuk untuk PCR 2 kalinya. Nah, di luar dari itu apalagi sangat beragam. Jadi sangat beragam dan sangat banyak. Kita tahu ketika kita ngomong biaya rumah sakit, mungkin nanti Dokter Gia bisa nambahkan, yang namanya biaya itu kan kita tahu tiap tahun, tiap saat pasti akan ada yang namanya inflasi atau progres harganya sendiri. Nah, dengan ambil ini Bapak Ibu teman-teman, at any time, at anywhere, kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu mau tahun ini dan berapa tahun berikutnya, akan digaranti, akan dijamin penempatan Bapak Ibu sekalian sebagai pasien adalah untuk one bed, one room, the lowest price. Artinya dapat ditempatkan di kamar tidur dengan fasilitas 1 kamar 1 tempat tidur. Di beberapa tempat mungkin ada yang nyebutnya kelas 1, ada utama, bahkan di daerah-daerah biasanya sudah taruh ini di VIP. Nah, cuman ini yang jadi salah satu gambaran, artinya bolehlah mungkin beberapa, kalau misalnya mungkin nih Mbak Mia, Bapak Ibu yang sudah ada di sini, alhamdulillah ini sudah di-cover dengan asuransi kesehatan. Nah, cuman biasanya ada tuh inner limit ya. Kita suka sebutnya sebagai inner limit atau inner plan-nya sendiri, dipagu lah sekian. Saat ini mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di angka katakanlah 1 juta, mungkin boleh bilang ini should enough kok, maksudnya udah oke banget. Cuma 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa tahun lagi, kita nggak akan tahu. Mungkin angka seperti itu, kalau pagunya nggak bergeser, tetap harganya akan terus naik, dan yang kalau saat ini ada di kelas 1, kelas proper, mohon maaf lahir dan batin, bisa jadi nanti akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, dengan produk ini, berapa tahun pun, itu tadi dengan kondisi tertentu akan dijamin untuk mendapatkan fasilitas 1 kamar 1 tempat tidur, itu yang paling utama, serta logikanya kita tahu Bapak Ibu sekalian, dengan membeli produk kesehatan, kita nggak mau nih, kita nggak mau spending sesuatu yang nggak bisa kita nikmati. Kita nggak mau, aku udah bayar sekian, aku udah expense sekian, males lah maksudnya keluar lagi. Nah, dengan ini, dengan kondisi, sekali lagi, dengan kondisi tertentu, semua biaya, selagi itu masih dalam batas-batas yang diperkenankan, dan memang itu merupakan rujukan dokter yang merawat, ini semua akan di-cover as charge, as by invoice. Itu sih salah satunya. Ya, cukup jelas nih Mas. Oke, kita berlanjut pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Anto Rif Arfianto. Izin bertanya untuk menu live ke Mas Irsyani ya. Boleh. Apakah untuk agen-agen di lapangan memberikan edukasi yang baik dan benar? Nah, pas nih nanyanya, karena kan beliau adalah Head of Development Agency Learning. Betul. Gimana Mas? Oke, jadi ini pertanyaan ini ya, mungkin kalau kita ditanya ya, as on SOP ya pasti kita selalu berkomitmen, Bapak Ibu sekalian teman-teman, untuk memberikan proses development dan proses pelatihan yang sangat baik lah, mungkin menurut standar. Nah, kok sesuai standar seperti apa? Kita tahu kelas-kelas saat ini beberapa mungkin sudah ada yang offline. Kalau di tempat Mbak Mia, di tempat beliau memang sudah offline beberapa. Nah, cuman kalau untuk yang online kita ada platform app base ya, untuk bisa diakses, namanya Miller, dan itu diawasi ketat oleh teman-teman dari lintas departemen, ada dari Prodev, ada dari Legal Compliance, dan yang lain. Yang artinya dari situ bisa dilihat kondisinya adalah kita tahu ini materi, konten yang kita share memang nggak cuma dari trainer, nggak cuma dari learning and development, tapi ada dalam pantauan.
Terus juga ya mungkin singkatnya lagi, di setiap periodenya kita berikan namanya product refreshment untuk memastikan supaya kelasnya mereka develop dan terlatih dengan cukup baik. Itu sih mungkin Mbak Mia kalau boleh saya jelaskan secara singkat. Iya, jadi kalau dikatakan kalau dari mekanisme training di Menlabs sudah cukup komprehensif ya, masih saya sudah cukup komprehensif. Tapi kalau misalnya di lapangan mungkin masih ada yang dalam mengedukasi kurang lengkap, ya mungkin pemahamannya harus ditambah. Nah biasanya sih seperti itu akan direview ya Mas ya. Kita ada review, terus tadi ada kelas refreshment gitu. Ya betul. Ya. Tapi intinya Menlabs sendiri itu sudah cukup ya Mas dalam memfasilitasi para tenaga pemasarnya dengan pemahaman, pengetahuan produk ataupun gimana cara menjelaskan ke nasabah. Gitu ya Mas ya. Betul. Terutama yang tadi Mbak Mia jelaskan terakhir dalam konteks mis-selling ya teman-teman ya. Itu alias tadi beliau bilang kesalahan dalam menjelaskan itu benar-benar kita jaga banget karena ini seperti yang tadi sudah saya katakan ini termasuk ke dalam agenda risk audit ya. Jadi kalau jadi Bapak Ibu tahu sedikit banyak singkatnya adalah ini masuk dalam pantauan teman-teman dari legal, perkaranya hukum. Jadi kita nggak mau main-main terkait dengan hal ini. Gitu sih. Oke, thank you. Untuk tadi Bapak Anto Arfianto boleh nanti diketik di kolom chat untuk nomor handphonenya. Thank you. Thank you Mas Irsya. Kita nanti balik lagi. Kita sambung dulu ke Bu Kadek. Bu Kadek. Halo Ibu. Ya. Nah, kalau kita melihat nih ya, tadi Ibu sampaikan kan udah yang menarik Ibu untuk menjadi tenaga pemasar tadi kita udah tahu. Nah, kalau saya boleh tahu sekarang kenapa, alasan apa Bu Kadek memilih menawarkan produk asuransi syariah. Jadi kalau saya lihat nggak cuma Ibu, tetapi tim Ibu juga banyak nih memasarkan asuransi syariah. Mohon maaf sebelumnya, padahal Ibu kan non-Muslim ya Bu ya. Ibu non-Muslim, tapi kenapa sih Bu senang sekali memasarkan produk asuransi syariah? Silakan Ibu. Ya, produk syariah ini banyak daya tariknya banyak sekali ya Bu ya, apalagi punyanya Manulife. Ya. Karena konsep asuransi syariah di Manulife itu yang pertama itu konsepnya itu kan tolong menolong ya. Jadi setiap peserta yang ngambil produk asuransi syariah dia kan mengiur. Nah, jadi kalau saya menjelaskan ke klien saya yang non-Muslim, mungkin istilahnya seperti tabaru, ujroh, dan sebagainya, mereka bingung kan. Jadi saya pakai ilustrasi seperti koperasi. Misalnya, jadi kan koperasi itu banyak pesertanya nih, gitu kan. Tiap peserta kan ngurun, iuran. Nah, iuran yang dibayar oleh tiap peserta itu kan ditampung, gitu. Nah, siapapun yang klaim, siapapun yang sakit, itu akan diambilkan dari dana iuran tersebut, dari koperasi tersebut untuk menolong mereka membayar klaimnya. Jadi nggak langsung yang bantu bayar klaimnya itu adalah pesertanya. Nah, di situ ada rasa apa? Tolong menolong yang menyejukkan hati, gitu kan ya. Seperti aku nih berbuat amal untuk kebaikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada konsep sharing surplus underwriting-nya itu. Nah, ini juga menarik bagi klien. Kenapa? Karena seandainya iuran tersebut, koperasi tersebut ada keuntungan surplus di akhir tahun, nanti ada sharing dibagi ke nasabah-nasabah klien-klien yang tidak klaim. Nah, terutama misalnya klien yang memiliki asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Saya pakai contoh asuransi jiwa misalnya. Asuransi jiwa, saya tanya ke mereka, kamu klaim berapa kali sih kalau punya asuransi jiwa? Nah, sekali kan? Nah, kalau berkali-kali aja kan? Betul. Nah, sekali toh kan klaim. Nah, dari tahun ke tahun misalnya kita panjang umur nih, Tuhan kasih usia panjang kan, kemungkinan besar kita ada dapat sharing underwriting plus apa? Sharing surplus underwriting. Betul. Terus yang memiliki asuransi kesehatan. Ada juga klien, kalau aku nggak klaim, hilang dong uangku. Banyak tuh klien ngomong gitu kan. Nah, saya tidak bilang kalau kamu nggak klaim, premimu akan dikembalikan. Tidak. Nah, di sini ada kemungkinan kalau dalam setahun tersebut kamu tidak klaim, nah iuran yang kamu setor di dalam kumpulan koperasi, umplung koperasi tersebut, nah itu ada kemungkinan ada pembagian sedikit.
walaupun tidak banyak, namanya juga bonus kan, gitu. Jadi mereka ada rasa senang, wah sih, dapat sedikit Bu, mereka tuh senang, gitu. Serasa aku dapat pengembalian premi ya, padahal itu bukan premi yang dikembalikan, gitu kan Bu. Ya, cuma tadi Nah, dari iuran yang tadi buat iuran, digunakan betul. untuk saling tolong-menolong. Wah, Ya. luar biasa ya. Ya. Jadi dari konsep tolong-menolong sendiri kan semua agama pasti meyakini ya Bu, kalau tolong-menolong itu baik adanya. Jadi Iya. mau agama apapun ya pasti dia happy bisa Mengajarkan nolong. kebaikan. Ada dua lagi sih poin yang apalagi Bu, di apalagi konsep Bu? syariah, Bu. Apa namanya? Risiko awal. Nah, risiko awal klien misalnya sudah punya UP-nya banyak, dia kan mau nambah UP lagi, proteksi lagi, kadang ketakutan, nanti aku kena medis gitu kan. Nah, di sini antara syariah dengan konvensional itu risiko awalnya itu terpisah. Jadi seperti yang diajarkan 1 + 2 sama dengan 3, tapi di konsep syariah 1 + 2 sama dengan 1. Nah, apa tuh? Kenapa 1 Bu? Satu itu adalah asuransi syariahnya, 2 yang konvensional. Jadi total proteksi di yang syariah misalnya 1M gitu kan, sedangkan di konvensional 2M, 1 + 2 berarti aku sudah punya 3M gitu misalnya. Itu kalau UP-nya kecil, misalnya UP-nya gede gitu kan. Nah, 1 + 2 sama dengan 3, tapi di konsep syariah 1 + 2 sama dengan 1. Jadi yang perhitungan risiko awal untuk medis adalah terhadap 1M. Ya, gitu. Menarik. Betul. Yang jadi terakhir Bu, yang keempat itu apa Bu? Nah, terus apalagi? Nah, yang tadi itu memungkinkan klien mempunyai proteksi lebih banyak lagi tanpa khawatir kena medis. Terus satu lagi, preminya masih murah. Itu yang dicari klien. Terjangkau. Betul, sangat terjangkau. Ini di bold, garis miring, langsung ya. Preminya terjangkau. Karena biasanya kalau nasabah ujungnya preminya berapa sih gitu ya Bu ya? Ujung-ujungnya cari premi murah kan Bu. Betul. Tapi keren sih ya Bu konsepnya. Maksudnya tadi yang Ibu sampaikan, kita tuh jadi kayak nggak berasa nolong orang gitu. Jadi kayak misalnya nih saya beli asuransi syariah, saya lagi tidur nih malam tidur tuh ternyata ada yang kena bencana atau kena yang harus klaim di Papua, di Manado, itu kita tanpa sadar kita ikut menolong ya Bu jadinya. Menolong. Jadi konsep kemanusiaannya juga ada. Wah, keren. Jadi kalau yang beli asuransi syariah nggak cuma terproteksi di dunia, tapi insya Allah punya bekal nanti buat di akhirat ya. Gitu ya Bu. Keren. Oke, kita beralih dulu ya Bu Kadek ke Dokter Ghea. Karena waktunya, ini kan kita nggak bisa ngobrol terlalu lama nih karena waktu terbatas. Jadi saya balik lagi dulu ke Dokter Ghea karena ini pertanyaan buat Dokter Ghea luar biasa banyak sekali ya. Dokter Ghea. Ya. Nanti buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, nanti insya Allah nanti dari unit syariah akan disampaikan, nanti bisa disampaikan ke timnya Dokter Ghea ya Dok ya. Jadi bisa menjawab. Kasihan saya nanti nggak bisa tidur Dok, nggak dijawab. Boleh silakan. Oke. Nah kita tadi sudah bicara banyak hal nih. Nah kalau di masyarakat sebenarnya Dok, apa sih yang perlu diperhatikan mengenai adanya risiko long COVID dan badai sitokin? Karena kan kadang-kadang masyarakat masih belum aware nih. Nah, sebenarnya apa Dok yang perlu diperhatikan dari kondisi ini? Oke, kalau untuk long COVID sama badai sitokin sih sebenarnya dasarnya sama. Penyakit ini ada atau timbul memang akarnya tuh kalau kita bilang akar masalahnya si COVID ini, virus-virus COVID ini. Jadi mau nggak mau sebenarnya upaya kita supaya menghindari ini semua balik lagi ke protokol kesehatan. Selain protokol kesehatan, ya sekarang sudah berubah ya, sekarang menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain 5M yang memang sudah wajib ini, karena itu nggak cuma di negara kita aja, karena hampir di semua negara itu memang melakukan protokol kesehatan. Tapi selain itu juga menjaga dari imunitas kita. Gimana caranya buat jaga imunitas kita? Balik lagi ke setiap individu tuh sebenarnya punya imunitas yang berbeda, dan kemudian biasanya setiap individu juga punya sistem dari tubuh yang nggak semuanya sama. Tapi paling enggak upaya yang bisa sama-sama dilakukan adalah seperti makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua olahraga ringan,
baik itu berlaku untuk yang masih muda-muda ataupun yang sudah usia lanjut. Biasanya kalau yang usia lanjut disarankannya minimal jalan pagi kurang lebih 30 menit. Kemudian jauhi kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minum minuman beralkohol, seperti itu. Kalau misalnya mau dengan ditambahkan dengan konsumsi vitamin itu boleh saja. Karena dasarnya memang sebelum ada COVID ini pun sebenarnya vitamin itu memang punya fungsi bagi tubuh kita, dan biasanya paling utamanya adalah meningkatkan dari daya tahan tubuh. Itu memang dari sebelumnya sudah ada. Cuma namun di COVID ini lebih digencarkan lagi untuk memproduksi vitamin-vitamin yang dapat berguna bagi tubuh kita. Dan selain itu sudah pasti banyak minum air putih, karena memang air putih ini sangat membantu dari proses kerja dari tubuh kita juga. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau pelajarin akar masalahnya sama nih sebenarnya, long COVID dan badai sitokin ini sama-sama COVID-nya ini. Jadi kita langsung menuju ke akarnya. Jadi lebih baik mencegah kena COVID dibandingkan mengobati long COVID misalnya atau badai sitokin kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan pamungkas nih, Dok. Pertanyaan pamungkas karena waktunya sudah nggak banyak lagi. Pesan apa yang bisa Dr. Ghea sampaikan kepada peserta yang hadir pada sore hari ini terkait resiko berbahayanya long COVID dan badai sitokin? Oke, pesan yang paling selalu saya tanamkan adalah mungkin orang sudah bosan dengar, tapi emang selalu ini yang saya bicarakan untuk semua pasien ataupun masyarakat luas. Lakukan protokol kesehatan itu sudah pasti gitu ya. Itu protokol kesehatan tuh memang nggak pilih-pilih buat semua, mau dari usia muda sampai usia tua harus melakukan protokol kesehatan. Selain itu juga karena memang banyaknya ketika kita melakukan protokol kesehatan tuh maka itu sudah upaya kita untuk menghindari si virus itu sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau seandainya memang sudah terkena COVID misalnya, ataupun terpapar, mungkin keluarganya ada yang terkena COVID, yang pertama jangan panik. Karena banyak sekali orang yang mungkin keluarganya atau diri sendiri yang terkena COVID, maka mereka langsung panik. Mereka langsung ngerasa, gimana nih saya kena COVID? Enggak. Harus berupaya supaya menjalani semuanya dengan kepala dingin, karena dengan seperti itu akan membantu sistem imun tubuh kita jadi meningkat lagi. Semakin kita stres, semakin kita kepikiran, maka daya tahan tubuh juga pun akan ikut turun kayak gitu. Itu yang paling saya tanamkan, karena dengan daya tahan tubuh turun itu bisa menyebabkan long COVID ataupun badai sitokin kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Oke, thank you Dr. Ghea. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Mas Irsya untuk pertanyaan pamungkas nih Mas Irsya. Tadi Mas Irsya sudah jelaskan detail dari produk Mission Syariah yang ada di Menlab Indonesia. Nah, ada pesan nggak dari Mas Irsya untuk peserta yang hadir pada sore ini terkait mungkin kondisi risiko pandemi? Oke, baik. Mbak Mia dan teman-teman, khususnya yang teman-teman yang ada di Jabodetabek aware ya, kita hidup saat ini benar-benar dalam kondisi yang uncertainty of condition. Kita nggak tahu, jangankan ngomongin pandemik, ngomongin virus seperti yang tadi Dr. Ghea mention, RNA shedding dan yang lain, badai sitokin, ngomongin PPKM-nya udah nggak jelas. Sekarang kita ada di mana 2, 3, 4 balik lagi 4 segala macam. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu yang terundang di sini pasti hadir karena ada yang menginfokan. Dalam waktu ini juga saya berpesan kepada teman-teman sekalian, please silakan kontak mereka, colek beliau-beliau yang ajak Bapak Ibu ke sini, at least minimal tanyakan dulu mengenai produk ini, teman-teman. Kenapa? Kembali lagi, ketika kita berbicara tentang ketidakpastian, amit-amit, mohon maaf lahir dan batin, ketika hal-hal sudah terjadi terkait dengan riwayat kesehatan siapapun, maka segalanya akan berbeda, akan berubah. Bisa jadi yang saat ini sebenarnya masih bisa untuk Bapak Ibu dapatkan, terjadi sesuatu, maka akan menciptakan satu kondisi yang disebut pre-existing condition yang membuat proses Bapak Ibu, teman-teman untuk mendapatkan produk kesehatan ini menjadi hilang. Ini yang kita sangat tidak mungkin. Time is very precious, Mbak Mia dan teman-teman. Waktu ini kita berpacu sama waktu, cuman kita nggak bisa prediksi ya ke depan seperti apa. Cuma satu yang bisa kita pastikan adalah kita lakukan action yang bisa kita ambil sekarang. Yaitu apa? Itu tadi, minimal segera hubungi, segera kontak, segera colek kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengundang Anda hari ini.
Itu sih dari saya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Irsyad, ditujukan ke Mas Irsyad. Jadi bukan pendaftaran di Manusia ya, mungkin Bapak Ibu, pendaftaran di Manulife. Manusia itu kita komunitas agent asuransi di Manulife yang memang fokus akan berjualan asuransi syariah. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana syarat dan prosedur pendaftaran di Manulife, maksudnya bukan di Manusia, di Manulife. Lalu apakah jika premi kita bisa diambil suatu saat, dan apakah Manulife sudah terdaftar, Manusia sudah terdaftar lisensinya? Maksudnya ini Syariah Manulife kali ya, sudah terdaftar lisensinya. Ini pertanyaan dari Mbak Ulfa Fajriati. Oke, baik. Mbak Ulfa Fajriati, thank you buat pertanyaannya. Mungkin Mbak Mia ini pendaftaran maksudnya untuk proses pembelian produk gitu kali ya, maksudnya ya. Betul. Oke, ya tadi saya kira pendaftaran apa koperasi ya. Ya. Baik, pembelian seperti apa? Itu yang tadi saya mention Mbak Ulfa dan teman-teman. Langsung right away saat ini hubungi siapapun yang undang Bapak Ibu. Mungkin beliaunya ada di sini atau mungkin berhalangan, tapi tetap kontak. Kemudian tadi ada yang beliau juga katakan, nih correct me ya if I'm wrong tadi, mungkin Mbak Mia, intinya bisakah premi diambil sewaktu-waktu gitu tadi? Iya, betul. Oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya jelaskan di sini mungkin sampai Isya kita nggak akan selesai. Kita bicara soal dapur soalnya. Cuma satu hal yang pasti, ketika kita bicara soal asuransi, teman-teman sekalian, kita bicara dari berbagai konsep. Saya sih mungkin cuma sampaikan yang simple, the more you give, the more you get. Artinya ada yang bilang mungkin cukup 5 tahun bayar, cukup 10 tahun bayar, bisa dinikmati, cukup 20 tahun bayar. Cuman itu tadi semakin banyak yang Bapak Ibu kontribusikan, ya pastinya nanti kelak ke belakangnya juga akan menjadi lebih baik lagi, baik untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian ataupun buat kemaslahatan orang lain yang seperti tadi mungkin Mbak Mia tadi mention kalau saya nggak salah, tidur pagi, siang, sore, malam ketemu subuh lagi dapat pahala. Loh kok bisa? Ya manakala ada peserta yang melakukan klaim, itu uang Bapak Ibu, itu kontribusi Bapak Ibu yang dipakai. Saya rasa sih itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit banyak kurang ya Mbak Mia. Ya, terus pertanyaan terakhir nih Mas, apakah sudah terdaftar lisensinya? Maksudnya lisensi kehalalan mungkin ya? Waduh, kehalalan. Saya sambil ngeliat buku polis saya kayaknya nggak ada capaian UI. tapi simple. Ini dimanapun kita berada pasti ada pertanyaan. Intinya gini, seperti apa sih gini kalau makanan ya mungkin punya lisensi halal, produk kesehatan FCMG ada parameter seperti itu. Teman-teman, saya mungkin bisa sarankan Bapak Ibu sekalian, silakan datang ya, nggak perlu kesampurna kok. Datangi website Manulife Indonesia, manulife.co.id. Kirain harus ke kantor Manulife ya, Mas. Nggak perlu ya, kecuali Raya Union. Iya, yang benar. Ya, silakan datangi website Manulife teman-teman sekalian, dan kemudian unduh untuk laporan keuangan. Ketika Bapak Ibu sudah unduh, lihat di pojok kanan bawah, di situ akan tercantum beberapa nama ya. Pastinya bukan nama saya yang ada di situ, cuman title-nya, judulnya adalah posisi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, siapa DPS itu, Mbak Mia dan teman-teman? Ini adalah subordinat atau kepanjangan tangan dari MUI yang bertugas untuk mengawasi bagaimana kinerja perusahaan atau instansi finansial berjalan sesuai dengan syariah. Singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, Mbak Ulfa, insya Allah kita Manulife Indonesia sudah sesuai ya menjalankan prosedurnya karena memang kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Oke, nah ini langsung ditampilin, oh iya kan? langsung. Luar biasa. Oke, tuh nggak ada nama saya, nggak ada nama saya pun nggak ada. Oke, ini kita lanjut ke Ibu Kadek. Thank you ya Mas Irsa jawabannya. Oke, Ibu Kadek, ini pertanyaan pamungkas juga sama dengan narasumber lainnya. Siap. Sebagai seorang financial planner atau yang biasa kita kenal sebagai agent ya, agent asuransi, sesuai dengan pokok pembahasan sore ini, apa yang bisa Bu Kadek sarankan kepada Bapak Ibu yang hadir di Hongko Manusia Berkah ini? Oke, Bapak Ibu yang hadir di sini, pesan saya jangan suka menunda. Kenapa? Karena resiko itu bisa terjadi kapan saja. Betul. Dia datang dengan cara apa tidak tahu. Kita milih seperti apapun kita nggak bisa tahu, nggak bisa milih juga. Jadi kita harus siap, gitu kan? Misalnya resiko tidak hanya karena COVID.
banyak lagi yang lain. Seandainya pun kita terpapar COVID pun, apa yang kita lakukan, gitu kan? Paling nggak punya proteksi untuk finansialnya kan. Kalaupun untuk proteksi diri sendiri, ya menjaga diri kita supaya sehat. Tapi kan dijaminkah kita bisa sehat selalu? Kan tidak. Maka siapkanlah proteksi untuk dampak dari terpapar COVID tersebut atau risiko yang lain. Gitu. Mumpung kita masih 3M. Apa itu 3M? 1, mumpung kita masih sehat. 2, mumpung kita masih ada income. Yang ketiga, mumpung kita masih ada waktu. Ya, seandainya kita ada income tapi kita tidak sehat, bisa ngambil asuransi? Nggak bisa. Seandainya kita misalnya tadi ada income tidak sehat, bisa ngambil. Kita sehat tapi nggak ada income, mau bayar pakai apa? Bisa juga. Ya, apalagi tidak ada waktu, ya. Makanya segeralah ambil. Semakin Bapak Ibu menunda, yang rugi itu bukan agen asuransinya, tapi Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Usia kita diburu sama usia, dikejar-kejaran dengan usia kan. Usia tambah naik, otomatis premi mahal nggak? Tambah mahal. Dijamin usia tubuh kita tidak akan ditempeli oleh aksesoris yang lain. Dijamin akan sehat selalu kan tidak. Setelah ditempel aksesoris, apakah preminya tetap murah? Belum tentu. Belum tentu. Pasti ada ekstra premi kan, dan terburuknya ditolak sama asuransi. Betul. Jadi pesan saya, jangan menunda, segera hubungin agen asuransi yang Bapak Ibu percaya. Siap. Oke, thank you Bu Kadek untuk jawabannya. Sama. Ini saya masih punya hutang karena tadi saya sampaikan ada 4 penanya. Dr. Gea, mohon maaf masih ada satu lagi nih pertanyaan, boleh ya Dok? Boleh. Dari Mbak Anissa Dwi Aprilia, nanti tolong disampaikan nomor handphonenya. Beliau dari Bontang, jauh nih Dok. Beliau menanyakan, apakah milenial, maksudnya anak-anak muda ya, apakah milenial mudah terkena badai sitokin? Oke. Pertanyaannya mudah atau tidak ya? Sebenarnya kalau misalnya kita ngambil general mungkin agak sulit, tapi kalau misalnya menurut penelitian yang pasti sudah ada respondennya sendiri, sudah ada calon-calon peserta penelitiannya, dikisarkan dari umur 18 sampai 24 tahun itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya badai sitokin. Ya, jadi saya tidak bilang tidak ada sama sekali, enggak. Ada. Cuman kalau misalnya digolongkan usia manakah yang lebih banyak bisa terkena badai sitokin, maka dinyatakan bahwa pasien-pasien yang memiliki komorbid ataupun usia-usia lansia. Kayak gitu. Kalau misalnya pertanyaannya, apa milenial mudah terkena badai sitokin? Biasanya sih milenial harusnya lebih nggak susah ya, dan memang menurut penelitian tuh 18-24 tahun tidak sebanyak usia lansia gitu, tapi bukan berarti tidak bisa kayak gitu. Kalau misalnya karena milenial masih biasanya punya daya tahan tubuh yang lebih baik, kemudian punya kebiasaan kesehatan yang lebih baik biasanya. Kalau lansia mungkin kita bisa bilangnya udah ditabung nih dari muda gitu ya, misalnya ada hal-hal nggak baik yang mungkin nggak ketahuan kayak gitu, dan ada riwayat-riwayat yang udah dari muda mungkin udah ada, makanya biasanya persentase untuk lansia itu lebih besar kayak gitu. Luar biasa. Thank you Dr. Gea. Wah, luar biasa, ini saya agak molor ya Bapak Ibu, mohon maaf, tapi luar biasa juga karena molor pun pesertanya nggak berkurang. Berarti pada antusias nih Dok. Pertanyaannya juga masih banyak ke Dr. Gea. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah tidak memadai, mohon maaf buat Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan, nanti insya Allah akan dibantu oleh Uni Syariah dan akan kami sampaikan ke tim Dr. Gea, dan nanti kita sampaikan lagi ke Bapak Ibu, tapi tolong tadi cantumkan nomor handphonenya gitu ya. Oke, alhamdulillah banyak sekali yang sudah kita dapatkan gitu ya. Ini informasi luar biasa nih, di training aja saya suka nggak dapat gitu ya. Jadi informasi yang kita dapatkan sore hari ini dari 3 narasumber yang keren-keren membuat kita jadi lebih lebih kaya ya akan informasi ya. Jadi kita bisa tahu nih sekarang siapa sih itu si badai sitokin gitu ya, long COVID itu siapa gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan dari ketiga narasumber, dari sisi Dr. Gea ya tetap kita harus jaga prokes gitu ya, harus jaga prokes walaupun sudah pernah vaksin dan sebagainya, tetap gitu, itu yang utama. Kalau dari sisi Mas Irsya sudah disampaikan oleh beliau bahwa insya Allah Manulife Indonesia bisa memberikan solusi bagi kondisi ini bagi para nasabah yang memang kebetulan memang
harus menghadapi COVID ini atau long COVID dan body sitokin. Jadi nggak perlu khawatir. Dan untuk yang masih bertanya, apakah lisensi MedLife Indonesia sebagai pengelola asuransi syariah itu udah ada apa enggak? Tadi sudah ditayangkan juga bahwa kita ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah ada yang mengawasi dan proses yang kita jalankan sesuai dengan compliance. Dari sisi Bukadek tadi juga sudah disampaikan, yang paling saya ingat adalah jangan menunda. Gitu ya, jangan pernah menunda, karena kita nggak pernah tahu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu setelah saat ini kita masih bisa sehat walafiat atau tidak. Thank you banget buat ketiga narasumber, keren Bapak Ibu sekalian, thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari event pada sore hari ini, tapi insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan insya Allah akan bermanfaat buat para peserta sore hari ini. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ainun. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara. Benar-benar sangat luar biasa ya, kita dapat semua ilmunya, jadi kita benar-benar tahu ya seperti apa cara menghadapi badai long COVID ini. Ya. Baik Bapak Ibu, di 4 pertanyaan tadi ya, 4 orang petanya ya, penanya terbaik sudah disebutkan ya, sudah dicantumkan juga nomor HP-nya untuk transfer GoPay-nya di kolom chat. Dan kita lanjut, seperti yang saya sampaikan di awal, ada penawaran spesial bagi Bapak Ibu yang tertarik memiliki produk Mission Syariah, bisa menuliskan format seperti pada slide di layar Zoom Ibu, Bapak Ibu, dan kirimkan kepada tim Syariah di nomor WA paling lambat tanggal 26 September 2021. Dan bagi 3 orang tercepat mengirim form komitmen tersebut akan mendapatkan masing-masing voucher Rp100.000. Oke Bapak Ibu, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf bila ada kekurangan untuk acara hari ini. Sampai ketemu lagi di Kongko Manusia Berkah selanjutnya dengan tema yang tak kalah menarik lainnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter.